Lanjut untuk part yang kedua tadi karena tertekan tombol stop. Nomor 22. Penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja di segala bidang pekerjaan merupakan hal sangat penting. Penerapan ketiga ini dikarenakan ketiga memiliki berbagai manfaat ataupun fungsi. Berikut ini beberapa fungsi dan manfaat dari penerapan ketiga, kecuali A. Memastikan semua perangkat dan kegiatan selesai tepat waktu. B. Mencegah bahkan menghilangkan risiko kecelakaan kerja. C. Mengurangi risiko jika terjadi kecelakaan kerja. D. Mencegah risiko kecelakaan kerja. E. Menghilangkan risiko pada kecelakaan kerja. Jawabannya di sini A. Memastikan semua pekerjaan dan kegiatan selesai tepat waktu. Oke, kita lanjut. Nomor 23. Berikut ini media transmisi UGIDIT yang biasanya dan sering digunakan untuk jaringan MAN adalah itu di sini pada option A inframerah, B satelit, C fiber optik, D bluetooth, E microwave. Jawabannya di sini yaitu C fiber optik. Oke, kita lanjut nomor 24. Pada perkembangan sistem operasi, Microsoft Windows menjadi sistem operasi yang paling banyak digunakan oleh para pengguna komputer saat ini jika dibandingkan dengan kompetitornya. Microsoft Windows memiliki banyak kelebihan dibandingkan pada kompetitornya sehingga banyak diminati. Salah satunya yaitu membantu Anda mengatasi yang Anda alami, seperti mencarikan versi driver terbaru secara online, melakukan repair yang mengalami korup, melakukan pengecekan pada kompabilitas suatu aplikasi. Kelebihan yang dimiliki oleh sistem operasi Windows yang dimaksud yaitu A. Mudah dikembangkan dan juga diperbaiki. B. User friendly. C. Support berbagai jenis software. D. Aplikasi yang berlimpah. E. Fitur troubleshooting yang handal. Jawabannya di sini saya pilih yaitu D. Aplikasi yang berlimpah. Kita lanjut. Jika dianalisis gambar tersebut, maka yang terjadi adalah A. Peristiwa gelombang elektromagnetik dan gelombang cahaya. B. Peristiwa resonansi gelombang radio dari antena pemancar ke antena penerima. C. Karakteristik gelombang elektromagnetik. D. Peristiwa perambatan gelombang radio dari antena pemancar ke antena penerima. E. Gelombang elektromagnetik dipancarkan. Jawabannya yaitu D. Peristiwa perambatan gelombang radio dari antena pemancar ke antena penerima. Kita lanjut. Nomor 26. Berikut ini adalah proses perjalanan sinyal pada receiver visat. Yang sesuai adalah A.
dari antena ke feed horn, lanjut ke konverter, lanjut ke LNA, lanjut ke multiplexer. B dari antena ke LNA, lanjut ke feed horn, lanjut ke konverter, lanjut ke multiplexer. C dari antena ke feed horn, lanjut ke LNA, lanjut ke konverter, lanjut ke multiplexer. D dari antena lanjut ke feed horn, lanjut ke LNA, lanjut ke multiplexer, lanjut ke konverter. E dari antena ke feed horn, lanjut ke multiplexer, lanjut ke LNA, lanjut ke konverter. Jawabannya yaitu C. Oke, kita lanjut. Nomor 27. Berikut ini pernyataan yang benar dari keunggulan kabel fiber optik kecuali A. Kecepatan transfer data dapat mencapai 1000 Mbps. B. Dapat mengirimkan sinyal lebih jauh sehingga penguat sinyal tidak perlu dipasang setiap 5 km. C. Dapat mengirimkan sinyal lebih jauh sehingga penguat sinyal cukup dipasang setiap 20 km saja. D. Kecepatan transfer data dapat capai 1000 kbps. E. Bandwidth kabel jaringan fiber optik mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar 1 GB per detik. Nah, jawabannya di sini kecuali, yaitu option D, karena hanya 1 MB atau 1000 kbps. Oke, kita lanjut. Penilaian sikap yang tergolong dalam penilai dimensi belajar yang dikembangkan dalam membantu peserta didik mengembangkan berpikir kritis dan kreatif. A. Sikap dan persepsi. B. Memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. C. Memperluas dan menyaring pengetahuan. D. Menggunakan pengetahuan secara bermakna. E. Habits of minds. Karena di sini soalnya berpikir kritis dan kreatif, jadi jawabannya adalah E. Perilaku berpikir, habit of minds. Oke, kita lanjut. Nomor 29. Perangkat ini digunakan untuk melakukan pendeteksian kabel crack, putusnya core yang belum diketahui letaknya, putusnya kabel, atau juga untuk melakukan bending. Perangkat lunak perangkat tersebut adalah A. Visual volt locator, B. Power meter, C. OTDR, D. microscope viewer, E. OTB. Jadi jawabannya adalah C. OTDR. Oke, kita lanjut nomor 30. Pemasangan cut adapter merupakan salah satu langkah dalam proses perakitan komputer. Pada pemasangan cut adapter juga tetap harus memperhatikan prosedur K3. Adapun salah satu metode pemasangan cut adapter yang sesuai dengan penerapan K3 yaitu memegang cut adapter pada tepi sehingga menyentuh komponen atau rangkaian elektronik. Langkah ini bertujuan untuk A. Agar tangan dapat pegangan yang kuat saat melakukan pemasangan cut adapter. B. Menghindari tangan luka saat menyentuh permukaan komponen atau rangkaian elektronik yang tajam. C. Agar tangan berada pada posisi yang tepat dan benar pada saat memasukkan cut adapter. D. Menghindari kerusakan pada komponen atau rangkaian elektronik Anda. E. Agar tidak tersengat listrik statis sehingga yang dihasilkan oleh perangkat tersebut.
Jawabannya nomor 30, yaitu pada option D, yaitu menghindari kerusakan pada komponen atau rangkaian elektronik. Ya, itu jelas ya. Oke, kita lanjut nomor 31. Salah satu fitur yang dimiliki oleh Windows 10 yaitu sistem restore. Oleh karena itu, sangat disarankan setelah melakukan proses instalasi sistem operasi Windows 10 untuk mengaktifkan sistem restore point. Berikut ini beberapa fungsi dari sistem restore kecuali: A. Untuk memperbaiki perangkat lunak dan perangkat keras. B. Untuk membuat sistem untuk melakukan rollback pada saat dibutuhkan. C. Untuk mendapat kondisi awal sistem. D. Untuk memperoleh pengaturan atau setting awal sistem. E. Untuk mengembalikan laptop pada keadaan sebelumnya di mana sistemnya masih sehat. Ya, kecualinya di sini yaitu option A, karena dibuat perangkat keras, yaitu salah ya. Oke, kita lanjut nomor 32. Langkah terakhir setelah melakukan proses perakitan komputer yaitu melakukan pengujian keseluruhan terhadap perangkat keras yang ada dengan tujuan untuk memastikan semua perangkat keras dapat bekerja dengan baik. Terdapat beberapa metode pengujian yang dapat dilakukan untuk mendeteksi kerusakan yang ada pada perangkat keras. Salah satu metode sederhana yang dilakukan yaitu A. Menganalisis suara bip yang dikeluarkan oleh perangkat komputer. B. Mendeteksi bau yang dihasilkan oleh perangkat keras. C. Melihat secara kasat mata terhadap perangkat keras pada saat dinyalakan. D. Menggunakan alat ukur khusus untuk mendeteksi kerusakan pada perangkat keras. E. Menggunakan tegangan listrik masukan dan keluaran dari masing-masing perangkat keras. Ya, di sini jawabannya yaitu A. Menganalisis suara bip yang dikeluarkan oleh perangkat komputer. Oke, kita lanjut. Nomor 33. Di sini soalnya tidak saya rekam dengan baik karena saya merekamnya menggunakan handphone. Kita lanjut saja nomor ke-34. Ya, kurang jelas ini ya. Nomor 33. Oke, nomor 34.
Oke, nomor 34. Sebuah wireless access point dipasang pada jaringan komputer sebagai hub atau perantara yang menghubungkan beberapa komputer untuk berkomunikasi dalam jaringan. Jaringan yang dibangun merupakan sebuah topologi yang disebut dengan Oke, nomor 35. Aspek obedience and punishment orientation. Orientasi peserta didik masih pada konsekuensi fisik dari perbuatan benar salah, yaitu hukuman dan kepatuhan atau peserta didik menilai baik buruk berdasarkan akibat perbuatan. Dan aspek naively egoistic orientation, orientasi peserta didik pada instrumen relatif terdapat pada masa perkembangan: A. Prekognitif, B. Konvensional, B. Postkognitif, C. Konvensional, D. Prekonvensional, E. Postkonvensional. Jawaban dari nomor 35 yaitu D. Prekonvensional. Oke, kita lanjut. Nomor 36. Di sini juga saya belum menemukan apa jawaban dan pembahasannya. Silakan jika teman-teman punya saran, silakan dibuat di kolom komentar deh. Kita lanjut nomor 37. Perhatikan kegiatan pembelajaran model discovery learning di bawah ini. Peserta didik perwakilan kelompok mendemonstrasikan dan menyajikan hasil penemuan mereka dengan membuktikan bahwa 5 benda yang ditemukan tersebut ketika dipindahkan dan diletakkan di tempat lain, bentuknya tidak berubah mengikuti wadah bendanya. Kegiatan di atas merupakan sintak discovery learning pada tahapan yaitu D. Verification. Oke, kita lanjut. Nomor 38. Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan indikator pengayaan dari kompetensi dasar menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan kesatuan bangsa? A. Menjelaskan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang budaya. B. Merasionalkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. C. Mengklarifikasi peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. D. Membandingkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. E. Mengidentifikasi peran pemerintah dalam menyusun program unggulan ekonomi untuk menyejahterakan masyarakat. Jawaban dari jawabannya yaitu
D. Membandingkan peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Itu nomor 39. Ketika Pak Hadi akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya, ia melakukan analisis karakteristik peserta didik terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki pada setiap peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Hadi memperhatikan karakteristik peserta didik dalam persiapan pembelajaran. A. Pembelajaran berorientasi motivasi. B. Pembelajaran berpusat pada pengetahuan. C. Pembelajaran berdiferensiasi. D. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. E. Pembelajaran terpusat. Jadi jawabannya di sini yaitu B. Pembelajaran berpusat pada pengetahuan. Pada sini dibuat pengetahuan, jadi pembelajaran berpusat pada pengetahuan peserta didik. B. Kita lanjut nomor 40. Salah satu penerapan ketiga pada pemasangan modul memori yaitu dengan memperhatikan urutan dari pemasangan soket. Biasanya berurutan dari nomor soket terkecil. Urutan pemasangan dapat dilihat dari diagram motherboard. Selain itu juga kita diharuskan mengetahui setiap jenis modul memori untuk menghindari kesalahan. Adapun jenis-jenis modul memori yang ada antara lain SIM, DIM, dan RIM. Ketiga modul memori tersebut dapat dibedakan dengan cara A. Memperhatikan jenis kaki setiap modul. B. Melihat kode khusus pada masing-masing modul. C. Mengidentifikasi tanda pada ujung atas modul. D. Melihat kode produksi. E. Melihat posisi lekukan pada sisi dan bawah pada modul. Jawabannya di sini yaitu melihat kode khusus pada masing-masing modul. Oke, kita lanjut. Nomor 41. Desain pembelajaran memberikan keleluasaan pada guru dalam menganalisis potensi awal peserta didik dalam merancang pembelajaran dengan memperhatikan keberagaman potensi peserta didik adalah A. Berdiferensiasi. B. Karakteristik. C. Pengetahuan awal. D. Tahapan. E. Observasi awal. Jawabannya di sini yaitu C. Pengetahuan awal. Oke, kita lanjut nomor selanjutnya. Gambar skema blok konverter tersebut memodifikasi gelombang radio dari sinyal IF menjadi RF. Proses modifikasi gelombang tersebut dinamakan A. Demodulasi. B. Modulasi. C. Renosansi. D. Up converter. E. Down converter. Jadi jawaban dari nomor 41 yaitu D.
converter. Lanjut. Nomor 43 ya. Tadi nomor 42. Oke, kita lanjut nomor 43. Teori belajar menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output berupa respon. A. Kognitivistik, B. Konstruktivistik, C. Humanistik, D. Behavioristik, E. Rekonstruktivistik. Jadi karena di sini kata kunci adalah stimulus, jadi jawabannya adalah D. Behavioristik. Nomor 44. Koneksi sebuah awan yang memiliki kecepatan tinggi dengan menggunakan teknologi paket switching dengan kecepatan sampai 155 Mbps, bahkan 622 Mbps adalah metode koneksi yang dipakai sekarang oleh perusahaan ISP. Metode koneksi tersebut adalah A. Del High Level Data Link Control Protocol HDLC, B. Point-to-Point Protocol, C. ATM, D. LAPD, E. ISDN. Jadi jawaban nomor 44 di sini yaitu E. ISDN, Integrated Service Digital Network. Oke, kita lanjut nomor 45. Sebuah sistem yang memunculkan informasi yang tersimpan baik dalam bentuk teks, gambar, audio, atau video dalam internet web server ke dalam bentuk hypertext sehingga dapat diakses dan dilihat oleh pengguna internet adalah penerapan komunikasi daring yang dipakai sehari-hari pada sini yaitu C. Website. Oke, kita lanjut soal nomor 46. Unsur-unsur komunikasi berdasarkan definisi dan model komunikasi dalam konteks pesan dalam bentuk simbol-simbol dilewatkan dari komunikator ke komunikan, antaranya melalui panca indera, yaitu yang merupakan A. pengirim atau komunikator, B. penyajian atau encoding, B. C. pesan atau message, D. saluran dan media, E. penyajian ulang atau decoding. Jawaban nomor 46 di sini yaitu D. saluran, karena melalui panca indera. Lanjut nomor 47. Seorang teknisi jaringan ingin memperbaiki jaringan kantor yang sebelumnya banyak masalah karena dipasang dengan metode topologi bus. Karena mau memperbaiki kinerja jaringan, maka teknisi tersebut merubah dengan mengkombinasikan topologi star dan topologi bus. Kombinasi topologi yang dimaksud adalah topologi, maksudnya menjadi topologi apa jika dikombinasikan. Sini jawabannya adalah A. menjadi topologi tree. Nomor 48. Pada proses perakitan komputer ada beberapa langkah penting yang harus diperhatikan. Ini akan menentukan kualitas hasil dari perakitan komputer.
Salah satunya yaitu dimana kita harus memperhatikan tanda segitiga emas di prosesor dan soket sebelum melakukan pemasangan prosesor. Seperti yang diperhatikan pada gambar di bawah ini, fungsi atau tujuan dari langkah tersebut yaitu A. Memastikan prosesor soket sejenis. B. Sebagai panduan pendekatan prosesor. C. Memastikan kualitas prosesor dan soket dalam kondisi baik. D. Memastikan prosesor memiliki tipe yang sama dengan soket. E. Melihat kesesuaian dengan prosesor dengan soket. Jawabannya ini B. Segitiganya itu merupakan panduan kita meletakkan prosesor. Lanjut nomor 49. Pada proses pemasangan prosesor di motherboard, kita harus memperhatikan tanda segitiga, ya kembali lagi ini, atau lekukan pada pojok prosesor maupun pada motherboard. Fungsi dari tanda segitiga lekukan tersebut yaitu A. Navigasi dalam pemasangan prosesor yang tepat. B. Area yang tidak boleh disentuh oleh tangan pada saat proses instalasi. C. Petunjuk akan keaslian dari perangkat keras dan motherboard. D. Memastikan penandaan kesesuaian tipe antara prosesor dengan motherboard. Titik nama pada prosesor dan motherboard. Di sini jawabannya adalah A. Navigasi dalam pemasangan prosesor yang tepat. Oke. Lanjut soal yang terakhir nomor 50. Pada dasarnya sistem operasi merupakan penghubung antara perangkat keras dan pengguna. Sistem operasi juga berfungsi sebagai pengendali hak akses oleh pengguna yang mengendalikan siapa saja yang berhak masuk ke dalam sistem dan mengawasi apa saja yang dilakukannya. Berdasarkan penjelasan di atas, fungsi yang dimaksud yaitu gatekeeper pada option A. Ya, sekian dulu soal kita karena sangat panjang waktunya. Terima kasih.